Kalian tahu nggak sih kalau cabai itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Mr. Kim. Kali ini kita akan memasak suatu jenis menu masakan yang bahkan teman-teman yang ada di kos pun bisa masaknya, atau mungkin beli di warung terdekat ya. Kita kali ini akan memasak penyetan telur. Nah, seperti yang kalian tahu, penyetan itu memiliki kekuatan utama yaitu pada sambalnya. Oleh karena itu, seperti yang kalian lihat di sini, bahan-bahannya pun lebih banyak didominasi oleh yang berwarna merah dan orange ini, yaitu sambal-sambalan, cabai-cabean maksudnya. Gimana sih? Cabai atau cabai-cabean? Enggak, ini cabai beneran, bukan cabai-cabean yang sering mangkal di jembatan ya. Menu kita kali ini cukup sederhana, hanya ada 2 butir telur. Ini sebagai sumber protein, bisa diganti oleh tahu, bisa diganti tempe, bisa diganti ayam, atau bisa diganti sendal mungkin kalau kalian sudah tidak punya uang lagi. Sambalnya kita akan menggunakan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, terasi kesukaan saya, dan juga 2 jenis cabai, ada cabai rawit dan cabai keriting. Nah, ngomong-ngomong soal cabai ini, ada hal-hal yang menarik loh yang bisa kita gali dari jenis makanan pedas ini. Saya nggak tahu ini buah atau sayur ya. Cabai sudah menjadi bagian dari identitas Indonesia, terutama ketika sudah menjadi olahan sambal. Dari berbagai literatur ada mungkin bisa sampai ratusan, atau kalau yang saya baca sih ada sekitar 60-an jenis sambal yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalian tentu sudah tahu dong jenis-jenisnya. Ada sambal terasi, sambal bawang, sambal kecap, macam-macam. Tapi sebagai sebuah identitas negara atau sebagai identitas Indonesia, kalian tahu nggak sih kalau cabai itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari Indonesia? Dalam literatur sejarah, cabai yang dalam bentuk ini atau nama latinnya Capsicum lala itu baru berada di Indonesia di abad ke-16. Portugis melakukan perdagangan di Nusantara ini. Dia membawa cabai-cabai ini dari wilayah Amerika Selatan, lalu kemudian diperkenalkan dengan masyarakat Indonesia, dan jadilah sambal-sambal yang banyak ragamnya itu. Tapi kok bisa ya ujuk-ujuk jadi sambal? Ya tentunya ada kisah di belakangnya. Sebelum abad ke-16 pun, sambal sudah dikenal di tradisi kuliner masakan Jawa atau di Indonesia. Mereka menggunakan bukan cabai seperti ini. Tulisannya sih cabia, C-A-B-Y-A. Jadi jenis tumbuhan ini sudah ada di Indonesia dan mungkin sudah menjadi tumbuhan lokal. Tapi dia bukan dari keluarga Capsicum atau cabai-cabean seperti ini. Dia justru malah lebih dekat ke keluarga andaliman. Kalau teman-teman pernah makan makanan dari Medan, itu biasanya menggunakan andaliman, dan juga keluarga dekat dari merica. Cabai ini sudah diinkorporasi di masakan-masakan Jawa ketika itu dan bahkan menjadi sambal. Cita rasanya sih memang pedas hangat yang kemudian membuat kita muncul gairah makan lebih banyak. Lalu kemudian abad ke-16 datanglah cabai ini yang lebih mudah tumbuh dan lebih mudah dibudidayakan, sehingga popularitas dari cabai itu tergantikan oleh yang kita kenal cabai-cabai yang seperti ini sekarang, dan bahkan sudah menjadi bagian dari identitas Indonesia. Nah, menariknya dari cerita itu, kita harusnya nggak alergi dong untuk mengadaptasi budaya-budaya yang ada dari luar. Setidaknya kita belajar dari sejarah, apa yang sudah menjadi identitas kita ternyata datangnya juga dari luar Indonesia. Kita masukkan untuk penyetannya, dari sambalnya kita masukkan. Ada cipratan dari minyak panas. Ada air sedikit sebenarnya.
Alhamdulillah akhirnya sudah jadi apa yang kita buat dari tadi pagi. Nah, ini hasil dari kita ulek sambelnya. Sambal ini sambal mateng, jadi saya masak cabai, bawang putih, bawang merahnya, terasinya saya masak semua baru saya ulek. Itu keuntungannya memudahkan pas diulek tadi, jadi agak lebih lembut. Ada yang menambahkan tomat, ada juga yang tidak perlu digoreng dulu bahan-bahannya, langsung diulek. Nah, yang paling penting namanya penyet, ya berarti kita harus penyet telurnya ke dalam sambal ini. Kayak gini. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil dari telur penyet. Nah, saya pakai telurnya satu saja. Nah, untuk mempercantik, kita kasih tampilan daun kemangi. Daun kemangi ini enak juga digaduk untuk teman makan penyetnya nih.